Oke, halo, ketemu lagi di channel aku. Nah, kali ini aku bakal bahas lagi tentang LPDP, khususnya di tahap wawancara ya. Jadi nanti mumpung masih ada waktu, teman-teman ya bisa sambil persiapan, sambil nungguin hasil dari TBS ya, guys. Dan juga buat yang tidak melalui tahap TBS juga bisa persiapan ya, teman-teman. Karena di tahun 2022 ini itu ada yang spesial ya, dimana kalau yang udah punya LOA itu langsung menuju ke tahap wawancara gitu. Oke. So before we start this video, don't forget to like, comment, dan share ke teman-teman kalian biar makin bermanfaat channelnya ya, teman-teman. Oke. Oke, sebelumnya di sini nanti aku bakal bagi dalam beberapa video. Aku bakal ngomongin tentang persiapan wawancara, kemudian yang kedua tentang bagaimana sikap kita dalam interview, dan yang ketiga aku bakal share juga semacam sharing ya teman-teman ya, pengalaman aku. Jadi kayak ya semacam situasinya dan lain sebagainya. Nah, kali ini aku bakal bahas tentang isi atau pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara yang biasanya ditanyain sama interviewer gitu. So, pastikan kalian nonton sampai selesai biar bisa menjadi referensi kalian di tahap wawancara nanti. Oke, sebelumnya di sini aku mau disclaimer dulu ya. Jadi kalau misalnya apa yang aku sampaikan nanti itu hanya berdasarkan pengalaman aku, karena setiap peserta itu pengalamannya berbeda-beda ya teman-teman. Jadi nggak semuanya sama. Nah, tapi kalian bisa jadikan itu sebagai salah satu referensi kalian gitu. Nah, langsung aja ya teman-teman. Jadi sebelumnya kalau misalnya wawancara itu kemarin di tahun 2021 itu ada ada dua interviewer. Jadi yang satu itu adalah dari akademisi dan yang satunya dari psikolog gitu. Nah, masing-masing interviewer ini itu memiliki jenis pertanyaan yang berbeda sesuai dengan keilmuannya masing-masing atau sesuai dengan bidang yang mereka ampuh seperti itu ya. Oke, nah nanti di sini aku share tentang beberapa poin penting yang bisa dijadikan sumber jawaban kalian nantinya di saat tahap wawancara tersebut. Oke, langsung aja dari poin yang pertama. Ini poin yang paling basic banget menurut aku. Jadi kalian harus baca ulang tentang form diri kalian. Nah, itu harus kalian kuasai banget ya, teman-teman. Jadi sebenarnya kalau menurut aku, kalau interview itu bukan semacam interogasi ya teman-teman, tapi konfirmasi. Jadi interviewer itu sebenarnya mau menanyakan kembali gitu ya, apa yang telah kita isi dalam formulir tersebut. Makanya di sini penting banget buat kita untuk menguasai form diri yang sudah kita upload gitu ya. Nah, mungkin yang paling pentingnya itu kalian jawabannya harus sesuai ya teman-teman. Jadi harus konsisten sama apa yang kalian udah isi dalam form diri tersebut gitu. Jadi silakan, mumpung waktunya masih lama, kalian bisa review kembali gitu ya. Dan mungkin ada beberapa poin yang bisa dihafalkan gitu ya, walaupun nggak semuanya, tapi paling nggak kalian bisa jadikan itu sebagai sumber jawaban kalian nanti gitu. Oke, kemudian selain tentang pertanyaan yang ada di form diri itu, ada juga pertanyaan yang di luar itu, teman-teman ya. Nah, salah satunya di sini tuh berkaitan sama skripsi kalian. Jadi meskipun beberapa peserta itu tidak selamanya ditanya tentang skripsi, tapi ada baiknya juga kalian menyiapkan ya, teman-teman. Kalau dari pengalaman aku dulu nggak ditanya tentang skripsi, cuman ada teman aku yang memang ditanya tentang skripsi dan disuruh menjelaskan apa isi skripsinya tersebut gitu. Tapi sepertinya teman aku ini tidak ditanya apakah harus berkaitan sama S2 tersebut atau tidak. Intinya kita hanya menceritakan kembali apa isi dari skripsi kita tersebut gitu. Jadi siapkan juga gitu ya, teman-teman. Oke, yang ketiga masih berkaitan sama akademik juga teman-teman ya. Di sini kita juga harus nyiapin rencana tesis kita.
Nah, kalau ini aku dapat pengalaman dari beberapa teman-teman juga dan aku sendiri itu ditanyakan ya teman-teman. Jadi rencana tesis kita itu seperti apa, itu ditanyain. Sebenarnya kalau waktu di esai itu kalau dari aku ya guys itu mencantumkan gitu. Aku nggak tahu pasti apakah ini memang ditanyakan karena esai tersebut atau memang pihak interviewernya itu pengen menanyakan tentang rencana tesis gitu ya. Jadi persiapkan juga itu teman-teman ya. Termasuk kayak misalnya kalian bikin kerangka aja dulu gitu ya, secara detail mulai dari judul. Jadi waktu itu yang ditanya pertama itu juga selain topik itu judul teman-teman ya. Kayak apa judul yang ingin Anda cantumkan dalam tesis Anda nantinya, seperti itu. Jadi itu perlu disiapkan juga. Selain itu mungkin bisa nyantumin juga seperti teori gitu ya teman-teman, dan juga kayak metode penelitian dan seterusnya. Ya seperti rencana tesis atau rencana skripsi yang dulu kalian pernah bikin gitu ya, itu bisa dijadikan sebagai referensi. Oke, selanjutnya di sini aku mau ngomongin tentang rencana masa depan ya, teman-teman ya. Nah, kalau rencana masa depan itu bisa dikaitkan dengan dua hal. Jadi, yang pertama bisa berkaitan sama profesi kalian. Nah, ini kebanyakan ditanya sih, teman-teman ya. Jadi kayak profesi atau kontribusi ya. Kontribusi apa yang ingin kalian lakuin gitu ya di masa depan. Kalau saran aku itu jangan hanya berkaitan sama profesi gitu ya. Jadi sebenarnya pertanyaannya itu tentang kontribusi di masa depan. Nah, mungkin hal yang paling basic yang bisa kita jawab itu kan berkaitan sama profesi ya. Tapi kalau bisa jangan hanya stop di situ teman-teman ya. Kalian bisa tambahkan misalnya kontribusi di luar, misalnya kalau mau jadi dosen ya teman-teman ya, kontribusi di luar dunia perkampusan itu seperti apa, itu bisa ditambahkan juga gitu. Ini mungkin bisa dikaitkan juga sama esai kalian, barangkali kalian sempat mencantumkan gitu ya. Itu biasanya kan kita selain mencantumkan kontribusi sebagai profesi, kita juga mencantumkan kontribusi yang lain. Nah, itu bisa disebutkan juga gitu ya teman-teman. Dan buat juga kayak rencana masa depan, misalnya setelah lulus, kemudian 5 tahun ke depan sampai 10 tahun ke depan. Bahkan waktu itu aku juga ditanya kayak persiapan untuk menuju hal tersebut teman-teman ya. Jadi bagaimana cara kita untuk mewujudkannya dimulai dari sekarang gitu. Jadi waktu itu kayak ditanyanya pas masih perkuliahan itu apa aja yang harus disiapkan agar mimpi kita atau kayak rencana masa depan tersebut bisa terlaksana gitu. Nah, itu perlu dipersiapkan. Oke, selanjutnya ini juga berkaitan sama form diri juga, sama esai, isi esai ya teman-teman. Jadi waktu di tahun aku itu kan salah satu poinnya itu tentang mimpi Indonesia ya. Nah, ini lumayan bisa dijadikan referensi buat jawaban juga ya teman-teman. Jadi dari esai kalian sendiri sebenarnya ya. Itu kan dulu kalian sempat ngisi mimpi untuk Indonesia itu seperti apa. Nah, itu lumayan dipertanyakan juga dari pengalaman aku dan juga teman-teman aku, teman-teman ya. Jadi bisa direview kembali mimpi untuk Indonesia itu seperti apa. Nah, jangan lupa di sini kalian harus mengkaitkan ke kontribusi kalian gitu, teman-teman ya. Jadi kan kalau mimpi untuk Indonesia itu biasanya ada relevansinya dengan apa yang kita lakukan sekarang gitu. Misalnya nih kalau kalian bergerak di bidang pendidikan, itu kalian bisa kaitkan misalnya dalam mewujudkan mimpi tersebut itu saat ini saya juga sedang melakukan hal yang berkaitan sama dunia pendidikan seperti itu. Jadi kalau bisa kayak jangan terlalu terlihat abstrak banget ya teman-teman ya. Kita udah istilahnya kayak mencicil kontribusi tersebut dari sekarang gitu. Meskipun yang kita lakuin itu berkaitan sama profesi, misal kalau bagi kalian yang sudah bekerja gitu. Kalaupun bagi kalian yang fresh graduate yang belum bekerja, kalian bisa kaitkan misalnya pengalaman waktu kuliah atau waktu KKN, itu kan bisa ya teman-teman. Jadi bisa diambil dari kontribusi manapun seperti itu. Oke guys, kalau misalnya poin-poin yang
buat dijadikan referensi pertanyaan sebenarnya nggak jauh-jauh dari situ ya. Jadi masih berkaitan erat sama apa yang udah kita tulis dalam formulir data diri sewaktu di online ya teman-teman ya, di website LPDP. Jadi tips aku adalah kalian harus pelajari benar-benar apa yang udah kalian tulis, jangan sampai berbeda sama apa yang kalian ucapkan gitu ya teman-teman. Karena di sini memang basic dari wawancara itu sendiri adalah konfirmasi. So kalian gak usah takut. Sebenarnya apa yang ditanyakan sama interviewer itu mereka ingin menggali lebih dalam apa yang sudah kalian sampaikan di form diri di online gitu ya teman-teman. Jadi ya anggap aja ini sebagai konfirmasi saja seperti itu. Nah, hal yang gak kalah pentingnya, jadi aku mau ngasih tips juga kalau misalnya jawaban yang dari jawaban yang setiap kali kalian berikan buat interviewer itu kalau bisa dikaitkan sama nilai-nilai LPDP gitu ya. Jadi LPDP itu kayak mencari kandidat yang memang sesuai sama nilai-nilai LPDP. Nah, itu ada 5 nilai, silakan kalian nanti bisa cek ya teman-teman. Jadi ada integritas, profesionalisme, kemudian ada sinergi, ada juga pelayanan dan juga kesempurnaan. Gitu. Jadi nilai-nilai tersebut memang tidak ditanyakan ya teman-teman ya, tapi kalian kalau bisa nanti mengkaitkan sedikit ke situ jawabannya. Bisa dicari celah jawaban mana yang bisa sesuai sama nilai-nilai LPDP teman-teman ya. Contohnya misalnya berkaitan sama kontribusi. Biasanya kan interviewer itu bakal menanyakan tentang kontribusi kita. Nah, itu kita bisa mengkaitkan salah satu nilai dari LPDP, misalnya tentang kesempurnaan. Nah, dari kontribusi ini kan kita kayak pengen memberikan sesuatu yang bisa lebih baik ya, istilahnya kayak memperbaiki kondisi yang sudah ada. Nah, itu kan bisa kita kaitkan dengan kesempurnaan gitu, karena salah satu nilainya itu ya teman-teman. Jadi kayak kita berusaha untuk memperbaiki atau ya menyempurnakan itu tadi ya teman-teman. Jadi ini penting banget. Oke, karena itu bisa menandakan bahwa diri kita ini sesuai sama apa yang dicari sama LPDP ya. Jadi kandidat yang sesuai sama LPDP gitu, itu kita bisa tahu dari nilai-nilai LPDP tersebut gitu ya teman-teman. Oke guys, I think that's all from me. So aku ucapin selamat berjuang buat kalian di tahap wawancara nanti ya teman-teman. Jadi semoga tahun ini menjadi tahun kalian, semoga bisa lolos di tahap wawancara dan kalian bisa menjadi awardee LPDP 2022. Oke, so nantikan video aku selanjutnya, aku bakal bahas hal lain lagi terkait wawancara LPDP, jadi ditunggu aja updatean selanjutnya. And for the last thing, don't forget to like, comment, share, and subscribe, and see you next time. Bye bye.